Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, minggu ini kita akan belajar tentang makna daripada salib Kristus. Karena masih dalam suasana Paskah, saya akan membacakan satu ayat yang perlu kita renungkan bersama di hari Minggu ini. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku, dari arti simbol salib itu sendiri. Yang vertikal yaitu mengajar hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan yang horizontal adalah hubungan antara manusia dengan sesama. Kemudian dengan belajar salib, dengan memaknai, dengan memahami tentang salib, kita juga diajar bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Manusia tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak bisa menjalani hari-hari juga dengan sendirian. Membutuhkan pertolongan orang lain, yaitu sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, memaknai tentang salib ini itu sangat dalam maknanya. Dan yang lebih utama lagi, memaknai tentang salib, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menjadi penebusan bagi dosa umat manusia. Sehingga dalam salib itu sendiri ada makna yang sangat penting, yaitu pengampunan dosa, penebusan dosa manusia. Ini yang tidak bisa kita lupakan atau kita abaikan begitu saja Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun bagi mereka yang tidak percaya itu suatu kebodohan, satu hal yang tidak harus dipercayai. Tapi sekali lagi hari Minggu ini saya mau ingatkan bahwa berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Jika salib adalah kekuatan Allah, maka kita yang percaya kepada salib Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, kita akan melihat salah satu sikap jemaat mula-mula ketika mereka percaya tentang kabar salib Kristus ini yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini, judul konteks di atas yaitu Paulus dan Silas di Berea. Ayat yang ke-10, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sedikit saya ceritakan Bapak Saudaraku, sebelum Paulus tiba di Berea, sebelumnya dia berada di kota Tesalonika. Dan di Tesalonika ini pun ada banyak orang-orang yang juga percaya, orang-orang Yunani dan juga orang-orang Yahudi. Namun ada juga sebagian orang Yahudi yang menolak berita tentang salib Kristus karena mereka iri hati. Paulus melakukan juga pengajaran dan mujizat di sana, sehingga orang-orang Yahudi ada juga yang tidak suka tentang berita salib ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat selanjutnya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi orang-orang Berea, mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan melalui ayat yang ke-11 ini Bapak Saudaraku. Dan mengapa orang-orang Berea lebih baik hatinya? Karena mereka menerima apa yang ada. Ya, mereka menerima lebih dahulu. Mereka tidak menolak dahulu. Bahkan ketika mereka menerima kabar atau berita, bagi mereka berita yang baru, namun mereka menerimanya dengan rela. Kemudian tidak hanya menerima saja, mentah-mentah begitu, tapi mereka juga mau menyelidiki. Ini yang harus kita contoh dalam hidup orang-orang Yahudi yang di Berea.
mereka tidak hanya sekedar menerima firman, namun mereka juga menyelidiki kitab itu dan mereka mempelajari apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi di Berea ini mengajar kita supaya kita menerima firman itu dengan sukacita. Memang, menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Memang, tetapi tidak sampai di situ. Mereka menyelidiki kembali apakah benar-benar demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya tentunya kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja, tapi kita juga diminta untuk mau merenungkan sungguh-sungguh kebenaran firman itu. Sehingga di situ kita diajar untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya kita beribadah di gereja mendengar firman, tapi kita juga memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya berita tentang salib itu sangat penting. Karena apa? Mengajar hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita ibadah bersama-sama, kita menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi ibadah itu fungsinya juga untuk menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi kita melihat orang-orang Yahudi di Berea ini mengajar kepada kita supaya kita tidak hanya mendengar firman, tapi di rumah pun kita juga merenungkan, menyelidiki apakah semuanya itu benar demikian. Itu mengajak kita untuk lebih dalam mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela. Namun tidak berhenti di situ. Kita harus merenungkan secara pribadi dan bahkan menyelidiki kitab suci atau menyelidiki firman Tuhan. Sehingga kita mendapatkan rema. Apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan mengajar supaya kita juga menjalin hubungan baik antara satu dengan yang lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dampak dari peristiwa yang terjadi di Berea, di kota di mana Paulus memberitakan firman Tuhan, di ayat yang ke-12 mengatakan, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi banyak mereka yang percaya Bapak Ibu Saudaraku dengan berita tentang salib Kristus ini. Karena mereka di situ betul-betul tidak hanya mendengar, tapi mereka pun menyelidiki sendiri. Belajar sendiri dengan hikmat, dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ibadah mendengarkan firman Tuhan itu juga penting. Tetapi persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Amin. Ya, walaupun berita tentang salib sampai hari ini masih banyak penolakan, masih banyak mereka yang belum bisa dan mau menerima, tapi tidak usah khawatir Bapak Saudaraku, kita yang dipanggil oleh Tuhan, yang menerima berita salib Kristus adalah berita tentang kekuatan, berita tentang pengajaran, di mana kita bisa mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Ayat 13 dikatakan, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati. Jadi sekali lagi, berita tentang Injil, berita tentang salib, sampai kapanpun masih tetap ada orang-orang yang tidak percaya. Dan ini sebenarnya bukan keinginan Tuhan, tapi ya memang dunia ini sudah dikuasai si jahat, dan dunia ini tidak mengenal kebenaran. Dan bersyukur jika kita sudah mengenal kebenaran melalui salib Kristus, karena Kristus adalah kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 23-25 saya akan bacakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan tidak hanya kekuatan, kita diberi hikmat. Hikmat takut akan Tuhan, yaitu hikmat pengertian tentang kebenaran.
Ayat yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi jika ada orang yang menganggap kita adalah orang-orang yang bodoh, yang menganggap Kristus yang digantung di atas kayu salib menjadi Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengatakan berarti lebih besar hikmatnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jika ada orang yang menganggap kita ini orang-orang yang bodoh karena kita mengakui Kristus yang mati di atas kayu salib, kita dianggap orang yang bodoh. Firman Tuhan mengatakan kita ini adalah orang-orang yang lebih besar hikmatnya daripada manusia. Daripada manusia yang menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya memiliki pengetahuan yang lebih, tetapi mereka mengandalkan pengertian mereka sendiri. Ini Bapak Ibu Saudaraku bedanya. Mungkin kita dianggap orang-orang yang bodoh, tapi kita bersyukur karena Tuhan berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia, karena kita sadar bahwa kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita mampu itu berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Banyak orang-orang yang sombong yang jatuh, banyak orang-orang yang merasa kuat, mereka merasa mampu karena mereka mengandalkan kekuatan, kepandaian mereka sendiri, sehingga mereka mengalami kegagalan atau kejatuhan. Tetapi bersyukurlah jika kita ini di mata Tuhan adalah orang-orang yang lemah dan kita mengandalkan Tuhan. Sedangkan mereka yang merasa kuat, merasa mampu, merasa pandai dan bijak, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak akan selamanya kuat. Mereka akan mengalami kejatuhan ketika mereka mengandalkan diri mereka, ketika mereka menyombongkan diri mereka, karena mereka tidak mengenal kebenaran bahwa kita bisa itu karena Tuhan, kita mampu itu karena Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Pengertian ini yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang-orang Yahudi menolak salib Kristus? Karena mereka menganggap dirinya orang pintar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini pun Tuhan juga tidak melihat apakah kita ini orang Yahudi atau bukan. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan dan percaya kepada Kristus karena Tuhan memilih kita. Sehingga kita dengan hikmat Allah melalui Kristus Yesus kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita yakini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kemampuan kita semuanya itu memang berasal dari Tuhan. Jadi melalui salib Kristus Tuhan mengajar untuk kita tidak menyombongkan diri. Minggu ini kita kembali diingatkan bahwa berita tentang salib Kristus adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Karena kita yakin bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dan Dia mengajarkan untuk kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan juga kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tetap bergairah dalam hidup ini. Menjalani hari-hari ini di tengah-tengah zaman yang semakin sulit. Kita andalkan kekuatan Tuhan, kita terus minta Tuhan menyertai kita dalam menghadapi segala tantangan zaman ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu agar kami semakin memiliki hubungan yang lekat dengan Engkau. Dan ajar kami juga memiliki hubungan yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan sesama kami. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Terima kasih Bapa, berita tentang salib bagi kami yang percaya satu kekuatan. Dan kami ingin hidup di tengah-tengah zaman ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Berkati kota dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara dalam kuasa otoritas Tuhan. Berikan roh yang takut dan tunduk kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat dan sejahtera dari Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.